biasa. Masih semangat semua? Kelas 3. Insya Allah. Masih semangat semua? Tepuk semangat. Luar biasa. Hari ini kita belajar tentang materi yang sudah kemarin Bapak jelaskan. Sekarang mau diulang lagi ya, tentang berbakti kepada guru. Kita berbakti kepada guru, menghormati kepada guru, bukan hanya kepada guru. Tapi sekarang fokus Bapak ini, materi pada hari ini kita belajar tentang kita berbakti kepada guru. Kita berbakti kepada guru. Baiklah, ini yang pertama kita perhatikan apa pengertian berbakti kepada guru. Apa yang dimaksud kita berbakti kepada guru? Coba kita baca. Berbakti kepada guru adalah menunjukkan sikap sayang, patuh, taat, dan hormat kepada guru. Dan guru sangat berjasa dalam mendidik kita selain orang tua. Dan juga guru adalah orang tua di sekolah. Jadi guru itu adalah wakil orang tua yang ada di sekolah. Sehingga berbakti kepada guru sama halnya berbakti kepada orang tua. Jadi anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar tentang bagaimana kita berbakti kepada guru. Di antaranya kita menghormati, patuh dan taat, hormat kepada guru. Kita harus menghormati, kita harus patuh, kita harus mengikuti apa perintah yang disuruhkan atau yang diperintahkan oleh Bapak Guru. Di antaranya juga di sini anak-anakku sekalian, bahwasanya kita patuh terhadap guru ini dalam hal positif. Misalnya, kalau kalian disuruh mengerjakan tugas, kalian harus mengerjakan. Kita disuruh bersih-bersih di dalam kelas, maka kita harus bersih-bersih. Kita disuruh menghormati teman-temannya, maka kita harus ikut juga menghormati sama teman-temannya. Ini adalah taat kepada guru dan juga menghormati kepada guru. Ayo kita, apa kira-kira contohnya kita menghormati kepada guru? Satu contoh, misalnya ketemu dengan guru, kita memanggil salam. Bagaimana salamnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kita menghormati kepada guru apabila kalian berjalan di depannya guru, di sampingnya guru, atau di belakangnya guru, kita harus hati-hati. Kita harus harus menghormati, harus takdim kepada guru. Bagaimana caranya? Kita menundukkan kepala seperti ini. Mohon maaf Pak, saya mau lewat. Ibu, mohon maaf Bu, saya mau lewat. Ini salah satu contoh kita menghormati kepada guru. Bukan hanya itu anak-anakku sekalian. Nanti kalau Bapak dan Ibu guru menjelaskan materi-materi yang sudah dijelaskan Bapak, kalian harus mendengarkan. Jangan sampai kalian itu gurunya berbicara, muridnya juga berbicara. Kita harus terhadap materi yang disampaikan oleh ibu atau bapak guru. Kita tahu bagaimana takut fokus? Takut fokus tahu semuanya? Takut fokus. Jadi takut fokus ini kita harus fokus terhadap
materi atau materi-materi apa yang kita kerjakan, apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini seperti itu. Selanjutnya kita juga sehingga berbakti kepada guru sama halnya berbakti sama orang tua. Guru di sekolah ini adalah wakil orang tua kita yang ada di rumah. Bapak dan ibunya kalian tidak bisa mengajar di rumah, maka dipasrahkan ke sekolah, kita disuruh ajarin. Sehingga posisi guru di sini sama halnya dengan posisi orang tua. Berikutnya, di sini ada hadis tentang menghormati guru. Ada hadisnya juga, referensi bagaimana kita menghormati guru itu ada hadisnya. Sebagian ini artinya muliakanlah ahli ilmu, sesungguhnya mereka adalah pewaris para nabi. Barang siapa yang memuliakan ahli ilmu, maka sungguh dianggap telah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang punya ilmu, termasuk guru, termasuk ibu guru, semuanya harus kita hormati. Kenapa demikian? Karena orang yang punya ilmu itu adalah pewaris Nabi. Seluruh Nabi adalah guru, termasuk di dalam kelas seperti itu. Oke, berikutnya. Ini ciri-ciri anak yang berbakti kepada guru. Diperhatikan anak-anakku sekalian, di materi kita sekarang ini ada ciri-ciri. Apakah kita termasuk atau tidak? Ada ciri-ciri yang diantaranya di sini bersikap merendah. Kalian jangan sombong. Afin, jangan sombong. Bella, jangan sombong. Semuanya mereka-mereka atau kalian jangan sombong. Meskipun misalnya Muhammad Abdan Soleh pintar, atau Inam pintar, Bella pintar, dan semuanya pintar, kalian tidak boleh sombong. Harus rendah hati. Jangan sampai kalian sombong. Sombong itu tidak boleh. Karena sifat sombong itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang kedua? Diambil di sininya. Yang kedua apa yang kedua? Mendengarkan nasihat. Lamun bedah kalau ada guru atau ibu memberikan nasihat, ya memberikan nasihat kepada kalian harus mendengarkan. Oh iya bu, oh iya pak, oh iya terima kasih pak, seperti itu. Nomor 3 coba juga dibaca nomor 3. Selalu berdoa untuknya. Seorang guru itu didoakan oleh muridnya. Begitu juga guru ini juga mendoakan muridnya. Ini diantara ciri-ciri kita berbakti kepada guru. Yang berikutnya, coba kita dibaca. Berikutnya Bella, apa lagi Bella? Memperhatikan anak-anaknya. Jadi kalau orang punya anak juga diperhatikan oleh kalian semua. Jangan sampai kalian itu juga sembarangan. Ya, paham? Coba berikutnya dibaca juga apa nak? Oke, yang berikutnya adalah sopan. Pada saat kita berhadapan dengan guru, pada saat kita berhadapan dengan ibu guru, kita harus sopan semuanya. Kemudian di sini ada juga yang meminta izin sebelum bertanya. Jadi kalau kalian ada pelajaran, ada materi yang tidak dipahami oleh kalian semuanya, maka kalian bertanya. Tapi jangan bagaimana, Pak, Ibu, saya minta izin Pak, saya mau bertanya. Jadi itu ya. Ini adalah salah satu di antaranya kita ini ciri-ciri berbakti kepada guru. Yang terakhir, menyelesaikan tugas yang diberikan. Setiap kali masuk ada bapak dan ibu masuk kelas memberikan materi, dan juga kalian itu semuanya diberikan materi semuanya.
sehingga bapak dan ibu memberikan tugas. Ya besok Pak, ya besok ada PR harus kita kerjakan semuanya. Siap. Maka dikerjakan oleh teman-teman semuanya. Jangan berulang terus, diperhatikan, ada tugas dikerjakan. Dan ini adalah salah satu ciri-ciri kita menghormati kepada guru. Oke, berikutnya. Ini cara menunjukkan sikap berbakti. Bagaimana cara kita menunjukkan sikap berbakti? Yang pertama, kita harus mengingat jasa-jasa para guru-guru kita. Jika belajar sama guru selalu membimbing kalian dengan baik, selalu diingat oleh teman-teman semuanya, Afif, dan semuanya harus mengingat jasa-jasa bapak dan ibu guru. Yang nomor 2, gimana? Bersyukur bisa belajar. Alhamdulillah. Dengan ucapan alhamdulillah saya bisa belajar, saya bisa masuk sekolah, saya bisa bertemu dengan teman-teman. Ini salah satu wujud bersyukur. Bukan hanya itu, juga diwujudkan dengan kita belajar dengan semangat belajar, semangat mengerjakan berikutnya. Apalagi nak, setelah kita semangat bersyukur bisa belajar, lagi apa? Yang berikutnya, menjalankan nasihat dengan sungguh-sungguh. Ini luar biasa. Kalau dikasih nasihat sama bapak dan ibu, kita harus menjalankan dengan bersungguh-sungguh. Yang terakhir, selalu dekat dengannya. Mohon kepada bapak, kalau ada ibu kalian dekati, bertanya, Pak, bagaimana Pak caranya kalau saya tidak bisa minum dulu? Pak, bagaimana caranya kalau saya ingin pinter? Pak, bagaimana caranya Pak kalau saya ingin jadi orang yang baik? Pak, bagaimana caranya Pak saya bisa mendapatkan nilai yang tinggi? Banyak kan ya? Banyak anakku sekalian. Nah, ini salah satu cara, salah satu kemanfaatan kalau kita dekat sama guru. Berikutnya, ini hikmah sekarang. Setelah kita berbakti kepada guru, terus kemudian kita taat pada guru, kita punya di sini namanya hikmah. Hikmah ini adalah salah satu bentuk yang kita dapatkan. Oleh kita semuanya kelas 3 yang kita dapatkan di sini, termasuk kelas yang memperoleh ilmu yang bermanfaat. Ayo, siapa yang tahu apa yang dikatakan ilmu manfaat? Ayo, siapa angkat tangan yang bisa menjawab? Nanti Bapak kalian mau dikasih sesuatu. Apa yang bisa, apa definisi daripada ilmu yang bermanfaat? Ada yang tahu? Oke. Gimana? Belajar. Kira-kira benar atau tidak? Benar atau tidak? Ayo, belajar. Yang dikatakan ilmu manfaat ialah belajar, katanya temannya. Apakah benar atau tidak? Itu namanya bukan salah, kurang baik. Yang dikatakan ilmu manfaat adalah ilmu yang bisa kita amalkan. Contohnya apa? Kita tahu tentang rukun Islam. Yang pertama apa? Kita rukun Islam. Apa ayo? Kalau sholat apa pertanyaan? Membaca syahadat. Bagaimana bunyi syahadat yang kuat semuanya? 1, 2, 3.
di antara salah satu kita memberi manfaat sehingga kalau kita tahu bahwasanya zuhur ada 4 rakaat, maka kita melaksanakan sholat zuhur dengan sempurna. Yang nomor 2 adalah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Kita dimuliakan, kita mulia. Siapa yang dimuliakan? Di kalian semuanya, bagi mereka yang berbakti kepada guru. Itu dimuliakan, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang berikutnya, kerendahan guru kunci sukses. Kerendahan guru, namun guru, kalau guru dan bapak ibu guru ini ridho, rela terhadap kalian, ya, maka kalian insya Allah akan jadi orang sukses. Yang terakhir adalah bernilai ibadah. Kita sekolah bernilai ibadah, juga kita belajar mendapatkan nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah akibat tidak berbakti kepada guru. Apa akibatnya kalau kita tidak berbakti? Hidup dalam kebodohan, membaca tidak tahu, menulis tidak tahu, semuanya tidak tahu. Kita bodoh terhadap ilmu-ilmu yang Allah berikan, kita tidak tahu. Kok bisa bodoh? Kenapa, Pak? Dikarenakan kita tidak berbakti kepada kepada guru. Kalau kita sudah berbakti kepada guru, insya Allah kebodohan itu akan hilang, sirna. Tinggal di sana apa? Kalau kebodohan sudah hilang apa? Maka tinggal ilmu yang kita dapatkan dan ada di dalam diri kita semuanya. Yang berikutnya, tidak dianggap cuma Nabi Muhammad. Oh, ini yang bahaya. Kalau kita tidak dianggap umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti mana? Ya, ini termasuk akibat tidak berbakti kepada guru. Berikutnya, ilmu tidak berkah. Kalau ilmu sudah tidak berkah, sama halnya kita tidak mempunyai ilmu. Ilmunya mencelakakan kita semuanya. Kalau kita celaka, itu bahaya. Ya, maka kita bagaimana kita punya ilmu yang barokah dan manfaat. Dan berikutnya tumbuh menjadi pribadi sombong. Kalau kita akibatnya tidak berbakti kepada orang tua, itu pada guru. Yang terakhir, tumbuh menjadi orang sombong. Tahu orang sombong? Yang merasa dirinya yang paling pintar, merasa dirinya yang paling berkaya, merasa dirinya yang paling sempurna. Ini akibat kalau kita tidak punya berbakti kepada guru, termasuk di antara kalian. Ada pertanyaan anakku sekalian? Ada pertanyaan? Ya, bagaimana apa yang pertama? Bagaimana cara kita berbakti kepada guru? Katanya teman kalian. Bagaimana kita cara berbakti kepada guru? Katanya. Ayo siapa yang bisa menjawab? Yang bisa menjawab. Bagaimana caranya kita bisa berbakti kepada guru? Yang bisa menjawab? Ya. Yang bisa menjawab siapa? Sudah jelas, berbakti kepada guru adalah menunjukkan sikap sayang. Bagaimana caranya? Kita patuh, di antaranya kita patuh terhadap guru dengan cara apabila ada tugas kita laksanakan, itu namanya patuh kepada guru. Oke, ada pertanyaan lagi nak? Ada pertanyaan? Sudah ngerti semuanya? Belum? Ada pertanyaan lagi? Ada. Ini selain kita patuh, juga kita menghormati
kepada guru. Menghormati kepada guru. Kita harus menghormati apabila gurunya berbicara. Apabila gurunya menerangkan, kita harus mendengar. Apabila gurunya menerangkan di depan, kita harus memperhati. Apabila gurunya di depan juga memberikan materi-materi, kita harus fokus terhadap materi-materi yang sudah diberikan sama bapak dan ibu guru. Dan salah satu kita patuh terhadap guru. Ya, sekian mungkin dari bapak, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Nanti kalau kita tidak mengerti bisa tanya kembali ya. Sekian, akhirul, assalamualaikum.